Selamat bertemu di RNTP. Mari kita mendengarkan sebagian dari firman. Sebelum kita merenungkannya, membacanya, mari kita buka dari Amsal 14 ayat 30. Judul kita hari ini ialah iri hati yang membusukkan tulang. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari lepas hari, sehingga sampai saat ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih untuk pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau begitu baik ya Bapa, sehingga ya Bapa Engkau masih berikan kami kesempatan. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sebelum kami membuka dan membacanya, senantiasa Engkau urapi hamba ya Bapa, agar Kau berikan hikmat kebijaksanaan, agar hamba dapat menyampaikannya. Dan ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Mari kita baca dari kitab Amsal 14 ayat 30 yang berbunyi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita membahas tentang iri hati. Karena sejak ada media sosial ya, sepertinya iri hati itu begitu tinggi dalam kehidupan kita. Karena kita melihat segala sesuatu yang melebihi dari apa yang kita alami, sehingga iri hati itu menjamur di kehidupan kita. Kita membahas tentang iri hati. Iri hati adalah perasaan yang dapat membuat kita merasa tidak puas. Kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Contoh seperti saudara Yusuf dari kitab Kejadian ya, itu iri hati karena Yusuf sangat disayang oleh ayahnya Yakub. Iri hati yang membuat Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Itulah iri hati, itu sungguh kejam. Itu tidak baik. Itu harus kita buang dari diri hidup kita. Dan itu terjadi di dalam kehidupan ini. Iri hati dengan keberhasilan saudara-saudara, teman kita. Kenapa bisa terjadi? Karena kita dikuasai oleh iblis. Sehingga iblis selalu berusaha memenangkan hati kita. Karena kenapa sampai iblis bisa menguasai diri kita dengan iri hati? Karena kita jauh daripada Allah. Kita dikuasai ketidaknyamanan karena ada yang melebihi kita, sehingga timbul kebencian yang menjadikan itu iri hati karena keberhasilan saudara serta sahabat kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan menyimpan karakter iri hati. Tetapi kita harus mencontoh dan menjadi dorongan agar kita andalkan Tuhan. Tetap kita selalu berpengharapan kepada Tuhan dan selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, sehingga memadamkan rasa iri hati yang bisa membusukkan tubuh. Rasa syukur menjadikan kita selalu punya rasa tercukupi, sehingga membuang rasa iri hati. Sebab semua manusia ciptaannya sudah diberi sesuai takarannya. Contoh saat ini di media sosial bisa kita lihat keberadaan saudara kita hidup berkelimpahan. Tentu itu menjadi
menjadikan sesuatu yang membuat kebanyakan orang ingin seperti itu dengan berbagai cara, padahal kita hanya melihat apa yang kelihatan. Mereka juga merasa kurang damai dan merasa kurang karena iri dengki dibiarkan berkembang di diri kita. Itulah maksudnya gini loh, dengan berbagai cara, padahal kita hanya melihat apa yang kelihatan. Mereka warawiri di media sosial, kita hanya melihat, tapi mereka belum tentu merasa damai. Tetap mereka mempunyai rasa iri, ingin lebih dari apa yang mereka punya, karena tidak ada rasa syukur. Mereka juga merasa kurang damai dan merasa kurang terus, karena iri dengki dibiarkan berkembang di diri kita. Itu bahaya. Kenapa ada pepatah sedikit tak berkurangan, banyak juga tidak berlebihan? Itu benar loh saudara. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu bersyukur dengan apa yang ada, yang diberikan Allah. Buanglah sifat iri dengki dan kita selalu merasa cukup. Kalau kita bersyukur, kita merasa cukup dengan apa yang ada. Kita tidak akan pernah iri kepada orang lain. Kita karena udah bersyukur dengan apa yang ada. Seperti saya tidak akan pernah yang tidak mampu saya inginkan. Saya bersyukur walaupun ada mobil lama, tapi saya bersyukur. Yang penting sampainya sama. Begitu juga rumah saya kecil, tapi saya merasa nyaman. Saya tidak ingin apa yang tidak mampu bagi saya. Jadi apa? Saya hanya bersyukur dengan apa ada diberikan Tuhan. Ada untuk berlindung, ada mobil yang tidak kena panas, bisa sampai ke kita pergi ibadah atau kemanapun, walaupun mobil lama. Tapi saya tidak pernah melihat kiri kanan dengan mobil yang mewah, tidak. Karena apa? Saya bersyukur dengan apa yang ada. Karena saya tidak mungkin saya menjangkau apa yang tidak mampu bagi saya. Karena rasa cukup itu tadi, rasa bersyukur tadi, saya merasa cukup. Saudaraku yang terkasih dalam iman, senantiasa kita pun seperti itu. Kebahagiaan itu bukan didapat seperti kita ingin menduduki posisi orang lain. Begitu juga kita belum tentu melihat mereka itu, kita melihat mereka itu bahagia, belum tentu mereka merasakan kebahagiaan itu sama dengan kita. Dan orang itu pun belum tentu melihat kita yang di level bawah, bahwa kita itu tidak bahagia. Itulah kasih Tuhan. Jadi apa saudaraku? Kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Itu membuang rasa iri dengki kita. Kita harus bersyukur. Kita diberikan tubuh yang lengkap tanpa cacat. Sedangkan orang yang tidak lengkap diberikan Tuhan, mereka masih bersyukur loh saudaraku. Mereka masih lebih daripada kita. Kenapa kita harus iri dengki kepada sesama kita, saudara kita seiman? Kita harus saling mengasihi. Kasih pun membuang rasa iri dengki, rasa syukur, dan kita tentu harus selalu andalkan Tuhan. Kita bersyukur dengan semua pemberian Tuhan Yesus. Kita mempunyai tubuh yang sehat dan masih diberikan napas kehidupan dan kesehatan. Itu pun suatu bentuk
kasih Tuhan yang menjauhkan kita dari rasa iri dengki. Jadi untuk apa kita harus iri kepada orang lain yang tentu belum seberuntung kita? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hendaklah kita menghargai Tuhan Yesus yang ingin kita, anak-anaknya, selalu bersyukur dan berterima kasih, yang masih diberi napas kehidupan dan kesempatan untuk mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan membuang sifat iri hati, sehingga Tuhan yang menciptakan kita tidak bersedih melihat anak-anak tidak bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Marilah kita menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita berguna di dunia ini, dan hidup kita selalu sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita mengakhiri firman ini, mengaminkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa. Engkau telah mengingatkan kami agar kami tidak iri dengki ya Bapa kepada saudara kami terkasih dalam iman, walaupun juga dengan sesama kami. Sebab ya Bapa itu bisa membusukkan tulang. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman ini yang mengajarkan kami ya Bapa, agar kami selalu bersyukur dengan apa yang ada dan selalu mengasihi penuh kasih, sehingga itu menjauhkan kami dari iri dengki. Dan ya Bapa, dengan ucapan syukur itu menjadikan kami cukup dalam segala apapun. Ya Bapa, begitu juga mungkin saat ini begitu banyak teman-teman kami yang dalam pergumulan, kami mohon legakan ya Bapa, berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka ya Bapa bisa menjalani kehidupan penuh sukacita dan jauh dari iri dengki, dan agar mereka selalu bersyukur dengan apa yang Kau berikan ya Bapa. Bapa dalam surga, begitu juga saudara-saudara kami yang terkasih, ada yang merasakan sakit ya Bapa, sembuhkan ya Bapa, agar Kau jamah bagian mereka yang sakit, sehingga Kau pulihkan ya Bapa, sehingga mereka dapat selalu mengucap syukur kepadamu. Bapa dalam surga, Engkau juga mengajarkan kami ya Bapa, dengan doa Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, malapetaka, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang Kau berikan. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.